Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Informatika sebagai tugas besar mata kuliah analisis dan desain algoritma. Kami memilih untuk mengangkat isu fundamental dalam ilmu komputer yang memiliki dampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu algoritma string matching. Sederhananya, string matching adalah kemampuan krisis sebuah sistem untuk mengenali dan menemukan suatu pola yang berupa kata kunci seperti frasa atau urutan kode spesifik di dalam suatu data dalam teks yang sangat besar. Mengapa hal ini sangat penting? Karena sebagian besar data dunia modern mulai dari rantai DNA dalam penelitian bioteknologi hingga kode-kode malware dalam keamanan cyber. Semuanya disimpan dan diproses dalam bentuk string panjang. Oleh karena itu, kecepatan dan akurasi dalam pencarian ini merupakan penentu keberhasilan tersebut. Saya Rajif Muhammad Atmaja Sarobet. Saya Nabiha Alia. Proyek ini mengambil studi kasus nyata yang krusial, yaitu optimasi kinerja deteksi ancaman cyber dalam konteks keamanan jaringan. Server setiap hari menghasilkan data log aktivitas yang volumenya dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan baris teks. Tim keamanan bertugas memindai log masif ini secara real-time untuk mencari pola ancaman spesifik seperti IP address yang terlarang, signature serangan seperti DDoS, atau error code yang mencurigakan. Disinilah tantangan besar muncul ketika volume log meningkat. Sistem pencarian tradisional dan sederhana seperti algoritma brute force mulai menunjukkan kelemahan fatalnya. Dalam skenario cyber, kelambatan ini berarti malware dapat menyebar atau data dapat bocor sebelum sistem keamanan sempat bereaksi. Menghadapi inefisiensi ini diperlukan solusi algoritmik yang lebih cerdas. Meskipun studi kasus kami berfokus pada deteksi ancaman cyber pada data log server, dalam tahapan implementasi dan pengujian kami melakukan simulasi lingkungan kerja. Kami tidak menggunakan log server nyata karena alasan kerahasiaan data, namun kami akan menguji kedua algoritma ini pada data teks yang memiliki karakteristik volume yang sama dengan log server. Data yang kami gunakan adalah file teks tunggal berupa jurnal yang memiliki panjang 2.763 karakter. Data ini kami anggap sebagai teks utama. Kami kemudian mencari pola string di dalam teks tersebut. Misalnya, mencari pola keyword tertentu dalam suatu artikel dan mencatat waktu eksekusi masing-masing algoritma. Next. Di proyek ini bertujuan untuk membandingkan secara empiris kinerja algoritma Naive dengan algoritma QMP. QMP sendiri adalah solusi superior karena ia memiliki mekanisme pre-processing yang unik dengan menggunakan table prefix untuk mengetahui seberapa jauh harus melompat saat terjadi ketidakcocokan. Sehingga setiap karakter pada teks utama hanya diperiksa maksimal dalam satu kali. Tujuan akhir proyek ini adalah memvalidasi bahwa penggunaan algoritma QMP merupakan langkah krusial dalam mengoptimalkan kecepatan deteksi ancaman cyber, sehingga menjamin sistem keamanan mampu beroperasi secara instan. Metodologi yang kami menggunakan analisis teoritis dan analisis empiris, di mana analisis teoritis kami menghitung kompleksitas waktu dan ruang, serta kami menggunakan analisis empiris, kami menghitung waktu eksekusi saat kode dijalankan. Kami sudah membuat kode dalam bahasa Python yang akan saya tampilkan. Untuk rekan saya Rajiv bisa stop share screen terlebih dahulu. Baik. Apakah share screen sudah terlihat? Sudah. Ini adalah kode yang kami buat, string matching dalam bahasa Python. Di kode pertama ini kami menggunakan algoritma brute force.
ketika dijalankan, Tolong pertama Alia akan meminta untuk mengunggah file sharing. terlebih dahulu. File yang kami unggah yaitu file dari jurnal. Masih menunggu hingga 100%. Ini adalah kode yang kami buat. Setelah file input berupa jurnal sudah terupload, maka kode selanjutnya akan dijalankan, lalu dieksekusi. Di sini terdapat pattern, yaitu kata kunci yang akan dicari. Saya akan membuka juga filenya. Saya akan mengambil kata kunci random untuk percobaan. Dan akan di-copy pada bagian pattern. Jadi ketika kode ini dijalankan, kode ini akan mencari kalimat yang sama, kalimat yang sudah terdapat pada pattern ini pada file yang sudah diupload. Nanti akan terhitung waktu eksekusinya untuk analisis empiris. Untuk mempersingkat waktu, saya akan coba mengupload file pada kode untuk algoritma yang kedua, yaitu QMP. Sebelumnya saya akan mengganti pattern dengan kata kunci yang sama. Nah, pada kode yang pertama ini sudah terupload 100% dan kode baris berikutnya akan dijalankan hingga baris ketiga. Dan di sini kode sudah berhasil dijalankan dan mendapatkan hasil uji coba dengan pola pattern yang tadi kita sudah masukkan. Berhasil dieksekusi 0,55 detik. Di sini terdapat kesalahan, di mana pattern terdapat spasi. Kita jalankan ulang. Cukup dijalankan bagian bawahnya saja. Di sini sudah terlihat bahwa pattern kata kunci tadi sudah terlihat dengan benar dan ditemukan satu kali dengan waktu eksekusi sekian. Selanjutnya kita lihat kode yang kedua, yaitu QMP, di mana algoritma ini lebih cerdas. Dia sudah memiliki tabel prefix yang dapat melompat apabila keyword dan input yang ditemukan itu hampir sama tetapi berbeda. Dia dapat melompat sejauh yang sudah diperhitungkan. Berbeda dengan algoritma brute force yang harus satu persatu sehingga banyak terjadi looping.
Di sini masih terunggah sebesar 58%. Kita coba benarkan patternnya terlebih dahulu agar spasinya hilang. Kode yang kami cukup mengunggah file sekali di awal, maka apabila ingin mengganti keyword atau pattern, cukup dijalankan pada blok yang paling terakhir, yaitu yang ketiga. Jadi cukup inputnya diunggah di awal karena filenya cukup besar sepanjang 2 juta karakter dan 35 KB. Maaf, 35 MB. File berhasil diunggah dan kode blok 2 sedang dijalankan. Pada algoritma yang kedua, kodenya terlihat sangat panjang karena sebelum dijalankan maka pattern yang sudah kita masukkan ini perlu diproses terlebih dahulu, yaitu pre-processing pattern sebelum kode mulai mencari pattern pada input yang telah kita masukkan. Oke, di sini sudah terlihat dengan kata kunci yang sama. Kata kunci yang sama dengan yang pertama, yaitu higher altitude. Di sini kode waktu eksekusi dengan algoritma KMP sebesar 0,5, sedangkan dengan algoritma brute force lebih lama. Algoritma Naive Search memiliki notasi kompleksitas waktu, yaitu notasi Big O N kali M. Tingkat kompleksitas ini muncul karena algoritma ini menggunakan struktur kode loop bersarang. Dalam kode ini, loop luar bertugas menggeser posisi awal pencarian di seluruh teks, memberikan kontribusi, sementara itu loop dalam bertugas membandingkan setiap karakter di posisi saat ini. Dalam kasus terburuk, ketika pola hampir cocok di setiap posisi, algoritma harus menjalankan perbandingan untuk setiap posisi N, sehingga total operasinya menjadi perkalian, yaitu notasi Big O N kali M, dan hal ini menjadi sangat lambat. Sebaliknya, untuk algoritma yang kedua, yaitu algoritma KMP, memiliki notasi kompleksitas waktu yang jauh lebih efisien, yaitu notasi Big O N plus M. Efisiensi ini didapatkan karena KMP membagi proses menjadi 2 tahap yang berjalan secara berurutan, bukan bersarang. Tahap pertama adalah preprocessing pattern, di mana ia membuat LPS array dengan kompleksitas Big O M. Tahap kedua adalah proses pencarian yang memindai teks input. KMP sangat efisien karena berkat LPS array yang cerdas, indeks pada teks utama tidak pernah mundur. Ini berarti setiap karakter pada teks utama hanya diperiksa maksimum 2 kali karena kedua tahap ini dijumlahkan dan didominasi oleh panjang teks, sehingga kompleksitas waktu totalnya adalah notasi Big O N plus M, dan hal ini setara dengan notasi Big O N. Untuk algoritma brute force setara dengan notasi Big O N kuadrat. Oleh karena itu, maka waktu eksekusi dibuktikan dengan waktu eksekusi untuk analisis empiris lebih cepat algoritma KMP
sudah terbukti dan analisis teoritis juga sudah kami analisis. Selanjutnya yaitu analisis kelebihan dan kekurangan algoritma. Baik, kelebihan dan kekurangan dari brute force dan KMP. Kelebihan brute force yaitu sangat mudah ditulis dan dipahami kodenya, dan tidak butuh memori tambahan sama sekali. Ini sangat hemat ruang. Sedangkan KMP sangat cepat untuk teks yang besar kompleksitas O dalam kurung N plus M. Dan tidak pernah mengulang pengejakan karakter teks yang sudah pernah dicek. Sedangkan kekurangan dari brute force itu yaitu sangat lambat di kasus terburuk kompleksitas O dalam kurung N titik M, dan juga sering melakukan perbandingan yang sia-sia atau mundur berulang kali ke belakang. Sedangkan KMP lebih rumit kode dan logikanya, ada fase pre-processing, dan juga butuh sedikit memori tambahan untuk menyimpan LPS array. Jadi kesimpulannya, praktikum perbandingan algoritma string patching antara algoritma Naive, brute force, dan algoritma KMP pada data teks skalar besar 2 juta karakter telah membuktikan validitas teori kompleksitas waktu Big O secara empiris. Meskipun algoritma Naive lebih sederhana, ia menunjukkan inefisiensi signifikan, terutama ketika dihadapkan pada skenario worst case parsial. Pola yang hampir cocok mencapai waktu eksekusi 0,75 detik. Sebaliknya, algoritma KMP yang didukung oleh mekanisme pre-processing cerdas (LPS array) untuk menghindari backtracking yang sia-sia berhasil menyelesaikan pencarian secara konsisten dan jauh lebih cepat, yaitu 0,53 detik. Perbedaan waktu sebesar 0,32 detik. Ini menunjukkan bahwa solusi KMP 38% lebih efisien daripada Naive. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam aplikasi dunia nyata yang membutuhkan respon real time dan menghadapi volume data besar seperti deteksi ancaman siber pada data log, implementasi algoritma KMP adalah pilihan yang mutlak yang diperlukan untuk menjamin kinerja dan efisiensi sistem yang optimal. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.